Shalom, selamat pagi menjelang siang. Apa kabar? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, bagaimana keadaan kita hari ini? Apa kabarnya? Pasti tentu baik-baik ya. Doa saya, semua anak-anak Tuhan, siapapun, dalam kondisi baik-baik. Walaupun keadaan sekarang sedang mencekam, dunia sedang dilanda ketakutan. Hari ini, tanggal 29 Maret 2020, seperti biasanya kita beribadah. Tetapi saat ini kita beribadahnya di rumah kita masing-masing. Nah, sekali lagi saya ucapkan salam sejahtera untuk para jemaat, khususnya Persekutuan Doa Victory Shekinah yang ada di Bungur Besar. Juga sebagai saya pembina rohani, yaitu Evangelis Andreas Tanamas, juga berikan salam kepada sahabat, kerabat, teman-teman, dan siapa saja yang mau ikut menyimak firman Tuhan ini. Sekali lagi, Shalom. Saat ini, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau bahas firman Tuhan. Kita simak baik-baik sama-sama, dan firman Tuhan hari ini temanya seperti yang minggu kemarin, bahwa ketakutan sedang melanda dunia. Tetapi saya tambahkan hari ini adalah ada subtemanya, pesan-pesan dari virus corona COVID-19. Kenapa saya berkata demikian? Karena kita hari-hari ini melihat bukan saja di Indonesia, hampir di seluruh dunia. Yang saya dengar hampir 160 negara sudah terpapar virus COVID-19 ini. Sebelum kita memulainya, mari saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di sorga, puji syukur terima kasih, di mana Engkau masih memberikan kesempatan kami untuk menghirup udara. Bahkan kami masih boleh bersekutu bersama-sama di rumah masing-masing. Walaupun kami tidak di gereja, tapi hati kami tetap mempunyai hati yang memuji dan menyembah Engkau, dan kami mau beribadah. Kiranya kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang berkumpul memanggil nama-Mu, maka Engkau hadir. Dan inilah Tuhan, kiranya Tuhan dimanapun sahabat, kerabat, teman-teman, maupun juga jemaat-jemaat Tuhan di mana saja berada, kiranya saat ini kalau menyimak video ini, biarlah ini menjadi seperti kami beribadah seperti biasanya. Sebelumnya, urapi kami, sucikan kuduskan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu, dan firman ini menjadi rema, menjadi pencerahan buat kami Tuhan. Dan mari jamah kami semua yang mau mendengar firman Tuhan hari ini. Dan juga Tuhan, urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini berasal dari Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan terima kasih semuanya ini. Haleluya. Mari kita berkata, amin. Nah, saudaraku, saat ini
Kita sudah tahu keadaan yang membuat kita tidak enak. Tapi semuanya itu saya percaya semuanya pengetahuan Tuhan. Maka saudara-saudaraku, Bapak Ibu semua yang terkasih, mari hari ini kita masuk dalam firman Tuhan. Saya ambil dari Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 12. Apa pesan-pesan firman Tuhan? Mari kita buka Alkitab kita, Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai 12. Kalau boleh kita baca bersama-sama. Saya bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Nah, ini sekilas firman Tuhan yang saya ambil. Ada makna yang sangat berarti berkaitan dengan keadaan sekarang. Ini berbicara bagaimana keadaan dunia saat ini. Banyak bangsa-bangsa yang masih tidak mau percaya, khususnya kepada Tuhan. Bahkan tidak takut Tuhan. Contohnya, tanda-tanda manusia akhir zaman ini sudah ada tersirat di firman Tuhan di dalam Alkitab, bahwa dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat 5. Di situ ada 19 karakter manusia. Ya. Dan ini secara tidak langsung sudah menista Tuhan. Maka itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan sampai kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita masuk ke dalam golongan ini. Yuk kita simak 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 ini ada 19 karakter Tuhan. Yang saya ambil singkat-singkat saja supaya Anda simak dengan baik-baik. Karakter yang pertama adalah mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, menjadi hamba uang. Yang ketiga, membual, pembohong. Ya, yang keempat, sombong dan congkak, merasa hebat, merasa kaya, merasa berkuasa. Yang kelima, pemfitnah. Hari-hari ini banyak orang difitnah. Ya. Dan yang keenam, berontak kepada orang tua. Wih, ngeri saudara. Bisa-bisa umurnya pendek saudara. Dan yang ketujuh, tidak tahu berterima kasih. Sudah dapat pelayanan yang baik, tapi masing tidak mau berterima kasih. Masing disalahkan. Ya. Yang kedelapan, tidak peduli dengan agama. Agama dijual untuk kepentingan pribadi. Menjadi alat untuk menjual satu kepentingan pribadi. Waduh, kita lihat di semua ada di sini. Dan yang ke-9, tidak mengasihi. Dia makin kejam. Yang ke-10, tidak mau berdamai. Tuntut, dan tidak mau berdamai. Yang ke-11, suka menjelekkan orang lain. Padahal orang itu banyak kelemahan, tidak sempurna, tapi dia makin jelekkan. Dan yang ke-12, tidak dapat mengekang diri. Emosi. Bahkan yang ke-13, garang.
Dan yang ke-14, tidak suka yang baik. Dia selalu merencanakan yang jahat. Yang ke-15, suka berkhianat. Yang ke-16, tidak berpikir panjang. Artinya, ya, seperti sumbu pendek, mudah marah. Dan yang ke-17, berlagak tahu, padahal tidak ngerti. Aduh, ini yang merepotkan saudara. Yang ke-18, menuruti hawa nafsu. Yang ke-19, memungkiri hakikat ibadah. Apakah arti ibadah itu? Dia hanya sebagai kamuflase, seperti orang yang beragama, tetapi keluar dari ibadah, melakukan sesuatu yang menjadi seperti orang fasik lagi, yang tidak takut akan Tuhan. Hati-hati yang demikian. Dan tidak sedikit yang menghujat Tuhan, bahkan menggunakan agama itu kepentingan pribadinya. Saudaraku yang terkasih, inilah tanda-tandanya manusia pada akhir zaman. Dan itu kita bisa melihat hari-hari ini. Makanya, wow, mengerikan sekali jika terjadi seperti tanda-tanda manusia akhir zaman itu, yang makin hari bukan makin baik, tapi semakin jahat. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, saya mau tanya nih, apa itu perbuatan terpuji? Pastinya kita jawab tidak, bukan? Nah, kalau begitu, coba kita renungkan. Adakah kita masih melakukan hal-hal tersebut? Jangan-jangan kita masih ada yang melakukan demikian. Oh, hati-hati ya. Bapak Ibu, mari hari ini kita mau belajar firman Tuhan supaya kita mengerti lebih jauh lagi. Dan firman Tuhan kembali menegaskan kepada kita, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka masih tidak mau percaya? Maka itu tidak heran. Saya ambil subtema, inilah pesan-pesan adanya Corona COVID-19 adalah yang dikatakan menjadi satu pesan buat umat-umat manusia di seluruh muka bumi ini. Pertama, diingatkan bahwa berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Artinya, yang pertama ini masih banyak yang menista Tuhan. Kedua, tidak mau percaya kepada Tuhan. Apalagi dibilang Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Maka kami berdoa supaya orang mengerti juru selamat itu siapa sebenarnya. Terus yang ketiga, bahwa manusia tidak punya kuasa. Itu pesan dari COVID-19 ini. Ya, tanpa Tuhan tidak ada kuasa. Baru didatangkan COVID-19 saja, banyak yang berguguran. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, itu pesan yang ketiga. Dan pesan yang keempat ini adalah bahwa Tuhan ingin manusia berbalik kepada Dia. Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Caranya bagaimana tuh? Caranya kita harus mendengar suara Tuhan supaya kita jangan sampai kena kutuk. Terus melakukan dengan setia segala perintahnya. Dan juga melakukan dengan setia segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Perintah dan ketetapannya itu apa sih? Nah, yuk kita buka lagi Markus 12 ayat 30 sampai 31.
perintah dan ketetapannya adalah hukum yang utama. Tidak ada lagi hukum yang lain. Adalah dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan juga dengan segenap kekuatanmu. Wah, jadi nggak ada alasan untuk kita bermalas-malas atau tanggung-tanggung dengan Tuhan. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Ini tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi, di mana keadaan manusia saat ini? Adakah kasih masih ada di dalam hidupnya untuk dia impartasikan kepada sesamanya? Maka itu satu peringatan buat kita. Sejauh mana kita sekarang ini untuk kita, ya saudara, melakukan perintah Tuhan. Kenyataan apa kata dunia? Tidak heran kalau boleh saya katakan ini adalah warning dari Tuhan. Pesannya adalah adanya timbul COVID-19 ini. Seperti Tuhan berkata, sampai hari ini manusia masih menista aku. Itu yang pertama. Yang kedua, sampai hari ini manusia masih tak percaya Yesus adalah Tuhan dan Dia juru selamat. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan bahwa manusia apa sih? Tidak bedanya rumput. Yuk kita lihat, ada ayatnya. Mau tahu ayatnya? Yesaya 40 ayat 6-8. Ada suara yang berkata berseluruh, jawabku, yaitu Yesaya, apakah yang harus kusuruhkan? Seperti seluruh umat manusia adalah seperti rumput, dan semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, apabila Tuhan mengkehendakinya. Dengan nafasnya, sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada dasar manusia menjadi sombong, merasa hebat, semua terbatas di mata Tuhan. Baru saja dikasih COVID-19, sudah banyak yang berjatuhan gugur. Apa artinya kekayaan? Apa artinya harta banyak? Apa artinya kekuasaan jabatan? Apa artinya semuanya itu? Tidak ada artinya ketika COVID itu menyerang kita. Pada saat stamina kita menurun, kita tidak bersiap-siap berjaga-jaga dengan kesehatan. Dan juga hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu mudah sekali diserang. Selanjutnya, Tuhan ingin berpesan yang keempat ini adalah Tuhan mengingatkan. Maukah umatku berbalik bertobat kembali kepadaku? Ulangan 28 ayat 15 berkata, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka segala kutuk ini yang kusampaikan kepadamu hari ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Wih, kutuk apa saja tuh? Waduh, ayat 20-22-nya dikatakan apa? Huru-hara, penghajaran ke segala usaha. Nah, kita lihat usaha sekarang makin susah, ya. Melekatkan penyakit sampar COVID-19 ini. Batuk kering, demam kepialu. Demam kepialu itu ada lagi seperti kolera. Dulu pernah terjangkit banyak jutaan orang meninggal juga.
dan sakit radang, kekeringan, hama dalam pertanian pun juga diserang untuk memburu sampai kita orang yang berdosa yang tidak mau bertobat akan binasa. Wah, saudaraku, mengerikan sekali kalau begitu. Maka itu marilah. Jadi untuk itu bagaimana ya untuk kita terhindar dari bencana ini? Inilah waktunya kita harus hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi yang pertama, jangan menista, ingat. Kedua, percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, ingat siapakah kita ini. Tadi sudah disebut kita adalah rumput. Kalau ingat lagu Ebit GAD, saya senang lagu itu. Ada yang judulnya Rumput yang Bergoyang. Nah, jadi kalau kita sekarang ini bertanya kenapa COVID-19 ini timbul bagi dunia, ada jawabannya. Tanya saja dengan rumput yang bergoyang. Ya, ini sedikit jok saja. Terus yang keempat, berbalik dan bertobat itu di Ulangan 28 ayat 1 sampai 14. Saudara bisa baca, ya, simak baik-baik. Berkat-berkat datang luar biasa jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Wah, luar biasa. Saudaraku yang terkasih, ada catatan di Wahyu pasal 9 ketika sangkakala kelima berbunyi, itu penganiayaan lebih mengerikan lagi. Itu akan keluar binatang dari lubang jarum, ya, lubang jurang maut maksud saya, dan menyengat orang-orang dan membuat menderita selama 150 hari. Tak bisa berbuat apa-apa. Mau mati pun susah. Maut tidak ada. Jadi artinya orang yang menderita itu mau bunuh diri pun gak bisa. Kenapa? Dia lemas, tidak bisa berbuat apa. Tapi ngerinya luar biasa. Ya, kalau yang dikatakan yang mati ya sudah enak. Tapi ini menderitanya 5 bulan, saudara. Aduh, mengerikan sekali. Maka itu saudaraku yang terkasih, tapi ada satu ayat saya lihat di situ, di dalam ayat 4-nya, Wahyu pasal 9 ayat 4. Itu menjadi satu penghiburan dan satu pengharapan. Dikatakan, itu binatang tidak akan menyerang kepada orang yang dimeteraikan oleh Allah di dahinya. Nah, maksudnya meterai Allah itu di dahinya itu apa? Ada yang bertanya begitu pada saya. Dan saya katakan, saya dapat pengertian bahwa di dalam Efesus pasal 1 ayat 13, di situ dijelaskan bahwa di dalam Dia, maksudnya di dalam Yesus, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, dan di dalam Yesus kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Maka itu orang yang percaya pada Tuhan Yesus dimeteraikan oleh Roh Kudus, dan itu akan tercantum di dahinya bahwa kita adalah milik Allah. Di situ binatang itu tidak bisa menyentuh kita. Luar biasa. Satu penghiburan buat kita orang percaya. Jadi kita tidak takut dengan penyakit sampar, oleh karena kita telah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Nah, lain dengan COVID, ada beberapa hal yang saya lihat di viral. Ternyata COVID itu
timbul angka 666. Jadi itu perangkat 666 itu antikris, saudara. Jadi kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Maka harus hati-hati, saudara. Ya. Jadi perlukah kita takut lagi sekarang hadapi bencana ini? Dunia memang sekarang tergetar, dilanda ketakutan. Tetapi ingat, kita adalah siapa? Kalau orang yang sombong, orang yang congkak, kita adalah seperti orang yang rumput. Tetapi ada perkataan firman Tuhan. Kita yang sudah percaya menjadi anak-anak Allah, yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pantaskah kita takut lagi? Karena ada firman Tuhan yang menjamin kita, 2 Timotius 1 ayat 7, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tetapi kita harus juga menjadi orang yang bijak, saudara. Ya, jangan begitu langsung kita sembarangan saja. Kita harus simak baik-baik. Ada ayatnya lagi. Amsal 22 ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka itu. Maka itu kita harus ikuti himbauan pemerintah yang sudah dianjurkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, untuk homestay. Jaga jarak dan selalu bersih, cuci tangan, dan lain-lain. Ya, sebagai anak Tuhan, manfaatkanlah homestay kita, bersekutu dengan Tuhan, undang hadirat Tuhan. Kesimpulannya, akhir dari semua ini, saya melihat yang pertama, jangan menista Tuhan lagi atau berbuat dosa. Yang kedua, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, melaksanakan perintah-perintah hukum kasih. Yang keempat, terima meterai Roh Kudus. Yang kelima, berbalik kepada jalan Tuhan. Percaya Tuhan adalah perlindungan kita yang maha tinggi. Salam sejahtera. Shalom. Amin. Haleluya.